Sesuatu yang harus dipahami dan diyakini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami dan disentuh dengan kematian, siapapun dia. Tidak orang baiknya, tidak orang jahatnya, tidak para nabi, tidak pula orang-orang sombong. Semua tersentuh dengan kematian. Hatta Namrud sekalipun yang mengatakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Pertanyaannya, di mana Namrud sekarang? Yang katanya dia bisa menghidupkan dan mematikan, mati juga dia. Artinya tidak ada yang selamat dari kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mengejar kalian, walaupun kalian di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Artinya tidak ada manusia yang selamat dari kematian. Dan kematian itu satu, yang banyak itu sebabnya. Karena orang mati itu kan sebabnya macam-macam. Ada yang ketabrak mati, ada yang terkena runtuhan mati, ada yang tenggelam mati, ada yang dibunuh mati, ada yang tidak ngapa-ngapain, duduk di kursinya aja dia bisa mati. Jadi yang bermacam-macam itu sebabnya, matinya satu. Lah kematian itu sebenarnya hanya perpindahan alam saja, dari alam dunia menuju alam barzakh. Disitulah ada benteng yang disebut dengan barzakh. Benteng inilah yang menjadikan kehidupan setelah kematian itu menjadi gaib bagi kita. Makanya tidak bisa kita menembus alam barzakh. Umpamanya sengaja kita letakkan CCTV, taruh di kuburan, kemudian kita sambungkan di handphone kita atau mungkin di laptop kita. Kemudian kita baca hadis, katanya ada malaikat mungkar dan nakir. Sampai buta mata melihat CCTV itu, nggak akan nampak mungkar nakir itu. Karena tidak bisa disamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Perkara gaib itu cukup diimani, bukan diteliti. Karena tidak bisa meneliti perkara gaib, bagaimana caranya? Pandangan kita saja terbatas, sampai di mana kita memandang, apalagi perkara gaib. Maka kenapa di antara ciri orang yang beriman di permulaan surah Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman betul dengan adanya yang gaib. Tapi yang ingin kita bahas di siang ini adalah apakah orang-orang yang sudah meninggal itu. Ada berapa poin. Pertama, apakah orang-orang yang meninggal itu merindukan kita? Jadi kalau kita datang ziarah kubur, apakah mereka rindu dengan kita? Yang kedua, apakah mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan di atas kuburan itu? Yang ketiga, apakah kalau seandainya keluarga kita meninggal duluan, kemudian kita menyusul, kemudian ruh kita dengan ruh mereka akan saling menziarahi? Kemudian juga yang keempat, apakah kalau seandainya kita ini sedang tidur, ruh kita keluar dari jasad kita, bisa berjumpa dengan ruh-ruh yang ada di kuburan? Karena ada kan orang bercerita, saya ketemu ibu saya. Di mana? Dalam mimpi. Apakah mungkin ruh seseorang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal, kemudian berjumpa? Dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Dan apakah juga orang-orang yang sudah meninggal bisa tersakiti dengan kita yang masih hidup? Dan
macam-macam persoalan yang kita akan singkap nanti ke depan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ketika menziarahi atau ketika mengantarkan jenazah bersama para sahabat, dan jenazah itu sudah dikubur, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al, atau istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah ampunan supaya orang yang sudah dikebumikan ini diampuni dosa-dosanya, dan mintalah kepada Allah ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir alias fitnah kubur, karena sekarang dia lagi ditanya, kata Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita tahu bahwa rangkaian sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, kan gitu ya. Kemudian takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa yang diajarkan Nabi. Kemudian takbir yang keempat bisa diam langsung salam, ataupun bisa kita berdoa dengan doa yang warid dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah pada takbir yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang disunahkan untuk dibaca. Salah satunya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang ini yang sudah mati. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan orang ini. Ya Allah, muliakan kedudukannya. Ya Allah, luaskan kuburannya, dan begitu seterusnya. Dari 2 riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa kewajiban kita apabila sedang mengantarkan jenazah dan jenazah itu sudah dikubur, maka ada 3 doa yang dianjurkan seorang muslim dibaca sebelum pulang dari kuburan. Kalau memang kita tidak sempat ikut memegang cangkul, memasukkan tanah ke liang lahatnya, maka cukup sebelum pergi ambil 3 kepal tanah, kemudian letakkan di kuburannya, minta 3 perkara. Pertama, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini berlaku kepada setiap yang ziarah kubur, tidak mesti yang mengantarkan jenazah saja. Pamannya kita ziarah kubur kapan saja. Bagi laki-laki kan sunnah, ziarah kubur itu kapan saja. Tapi bagi perempuan tidak disunnahkan kecuali sekali-kali. Karena Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali boleh. Imam yang mengantarkan jenazah atau yang berziarah kubur, jangan lepaskan 3 doa ini. Pertama, minta ampun kepada Allah agar orang yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum, mintakan doa ampunan untuk saudaramu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dikubur itu ditetapkan jawabannya. Karena ada hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menunggu liang lahat selesai digali, Rasul bercerita di hadapan para sahabat tentang kematian seorang mukmin. Bagaimana ruhnya ketika dicabut dari jasadnya. Lah salah satu lafaz dari hadis itu, ketika ruh itu sudah diangkat ke langit dengan catatan amalannya, Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di Iliyin, di sorga.
maka ruh itu dihantar dengan lembut, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ingat bahwa jasad dalam kubur itu mengikut ruh. Tapi kalau di dunia terbalik, ruh yang ikut jasad. Karena jasad dulu diciptakan di dunia itu, baru ditiupkan ruh itu setelah jasad berusia 4 bulan kan, baru ditiupkan ruh. Berarti kalau kita hidup di dunia, yang asal itu jasad dulu, baru ruh yang ikut, karena jasadnya diciptakan. Tapi kalau sudah meninggal terbalik, jasad ini bisa jadi tanah, bisa hancur jadi tanah, dimakan cacing tanah. Tapi ruh tidak akan hancur. Berarti bukan ruh yang ikut jasad, tapi jasad yang ikut ruh. Makanya kemudian jasad itu akan ikut ruh. Dan disitulah Munkar Nakir bertanya, man rabbuk, siapa Rabb? Wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Artinya 3 soalan ini akan ditanyakan. Jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau anda sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Pasti dengan lantang Allah, Ustaz. Siapa nabimu? Dengan lantang Muhammad, Ustaz. Apa agamamu? Ya Islam lah. Masa Katolik kan gitu? Pasti lantang kita. Tapi apakah kemudian setelah kita dikubur kita sanggup menjawab? Belum tentu. Karena jawaban-jawaban itu ditentukan dengan amalan dia. Apakah dia sudah mengamalkan perintah larangan Allah, mencintai Nabi, betul-betul mempelajari Islam kan gitu. Makanya di sini dihajatkan bantuan dari kita yang masih hidup. Berdoa kepada Allah agar dia bisa ditetapkan jawabannya. Karena penetapan jawaban itulah yang Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Itulah yang menjadikan selamat orang itu dari azab kubur. Karena Utsman ibn Affan kalau diingatkan dengan kuburan menangis. Tapi kalau diingatkan dengan neraka santai saja dia. Padahal neraka lebih dahsyat dibandingkan azab kubur kan. Ketika ditanya, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kuburan ini bisa saja dia raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ingat, kuburan ini bisa jadi taman menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi menjadi lubang menuju ke lubang neraka. Artinya menentukan selamat di akhirat, keselamatan di kuburan. Kalau selamat di kuburan, insya Allah kesananya mudah. Kalau tidak selamat di kuburan, maka dipastikan kesananya lebih sulit lagi. Makanya sebab itulah kita dianjurkan minta kepada Allah agar orang yang dikubur itu dimantapkan jawabannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan doa dalam salat jenazah tadi, minta kepada Allah agar Allah merahmati. Minta kepada Allah satu, agar dosanya diampuni. Minta kepada Allah yang kedua, agar dia dimantapkan jawabannya. Minta kepada Allah yang ketiga, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga dengan kasih sayang Allah itulah Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memantapkan jawabannya. 3 soalan ini. Kapanpun antum ziarah kubur, minta 3 soalan ini, 3 doa ini. Ya, datang ke kuburan, kemudian ucapkan salam, kemudian mendekat kuburan, dan jangan bakhil, jangan datang ke kuburan itu mendoakan orang yang dikubur itu saja. Pamannya kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, jangan difokuskan kepada orang tua kita saja, tapi doakan juga orang-orang Islam yang dikubur di sekitarnya. Makanya ada doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni akan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Apa manfaatnya?
Kenapa kita tidak fokus saja mendoakan orang tua kita? Kan memang tujuan kita kan menziarah orang tua kita. Kenapa pula yang lainnya kita doakan? Sebab kalau kita mendoakan orang muslim yang dikubur, umpamanya orang muslim ini mungkin ada 1000 kuburan di kuburan kaum muslimin di situ. Berarti kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang kita doakan. Itu kalau di kuburan itu ada 1000 kuburan tuh. Kalau 2000 kuburan, berapa banyak kita akan dapat? Kalau seandainya kemudian kita mendoakan bukan hanya kepada yang sudah meninggal, yang hidup pun kita doakan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan yang hidup dan yang mati. Yang hidup berapa? Siapa yang bisa ngitung yang hidup? Satu kota Batam aja kita tidak tahu berapa jumlahnya. Satu Kepri lagi, satu dunia lagi. Berarti kita dapat pahala itu sebanyak jumlah orang Islam yang kita doakan yang hidup. Loh, yang enggak, yang mati. Berapa jumlah yang mati? Itu manfaatnya kita mendoakan orang-orang yang beriman di sekitarnya itu, supaya kita dapat pahala juga. Itu masalahnya. Masuk bakhil orang tuanya kiri kanan, ngapain saya doakan katanya. Enggak begitu. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, baik ketika hidup ataupun ketika mati, saling mendoakan. Lah di antara adab doa itu adalah mengarah kiblat, bukan ngadap kuburan, bukan ngadap maisan, bukan. Mana arah kiblat? Pemain kuburan sebelah sini, arah kiblatnya ke sana. Jangan ngadap kuburan, ngarahkan ke kiblat. Ya, karena adab doa itu harus mengarah ke kiblat. Walaupun ada khilaf di antara ulama apakah kiblat doa itu ke langit, maknanya kita negakkan ke atas begini, ataukah ke arah kiblat yang dimaksud Ka'bah. Ini memang jadi khilaf ulama. Tapi menghadap kuburan tidak boleh, karena kuburan bukan kiblat. Ya, kiblat itu ke Mekah atau ke langit, gitu ya. Baru di situ kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau memang dia orang tua kita, kita katakan, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, tetapkan jawaban kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Dah selesai. Habis itu kita doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, ampuni saya, orang tua saya, dan orang-orang Islam dimanapun, baik yang hidup ataupun yang mati di sini atau di mana saja di dunia ini. Itu berapa banyak kita ini pulang dari kuburan dapat pahala tuh. Ini adab yang pertama, ya, bahwa kita disuruh untuk mendoakan mereka. Yang kedua, apakah orang-orang itu merindukan kita? Pemain kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu rindu dengan kita? Senang kalau melihat kita di situ? Ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer atau ulama mutakaddimun. Kalau saya mendengar fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan, saya lihat di YouTube, ketika ditanya apakah orang yang datang ziarah kubur, ketika datang kita ke kuburan itu, orang-orang yang dikubur itu senang dengan kedatangan anaknya ketika menziarahi orang tuanya, maka kata beliau, iya, senang mereka dengan kedatangan kita. Tetapi senang di sini bukan menatap wajah kita, oh nampak sehat anaknya, alhamdulillah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud senang itu karena mereka menanti doa-doa kita. Jadi mereka itu menanti doa-doa kita, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu manfaatnya bukan kepada orang yang mati, tapi ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup. Pada kita ini, kalau antum ziarah kubur, ibu bapak ziarah kubur itu manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya untuk kita? Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh, silahkan ziarah kubur. Setelah mantap iman para sahabat, karena di zaman itu kan kuburan jadi ajang maksiat, baik kesyirikan ataupun bid'ah.
Makanya Rasul melarang, takut para sahabat terseret kepada maksiat. Tapi setelah kokoh keimanan para sahabat, Rasul mengatakan fazuruha, sekarang kalian ziarah kubur, silahkan. Manfaatnya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, supaya kalian mengingat akhirat, mengingat kematian, dan dilembutkan hati kita di situ. Ingat bahwa dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, maka perkara-perkara besar di mata kita menjadi kecil, dan perkara-perkara kecil menjadi besar. Apa maknanya? Kenapa mengingat kematian atau mengingat akhirat itu menjadikan perkara besar jadi kecil? Sebab kalau seandainya Anda ini orang paling kaya, sakaya-kayanya di Batam ini, punya istana, punya tanah, punya kendaraan macam-macam lah, nggak ada orang yang lebih kaya dibandingkan Anda ini. Ketika kemudian datang ke kuburan, melihat kuburan, kemudian berpikir saya juga akan mati seperti dia, apa gunanya kekayaan kalau begitu? Kekayaan apa gunanya? Hidup di istana kalau ingat mati, apa gunanya istana? Mau ditinggal juga. Akhirnya kemudian dia pun tidak menganggap itu perkara besar, karena akan ditinggal dengan kematian kan. Itulah kenapa mengingat kematian itu mengecilkan yang besar ataupun membesarkan yang kecil. Pamannya dia orang susah, tidak sekaya orang-orang kaya. Dengan mengingat kematian itu perkara kecil jadi besar. Nggak apa-apa, hidup di dunia kan nggak lama, nanti ada kehidupan yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih megah, itulah sorga. Akhirnya dia tidak memikirkan kemiskinannya. Dari situ muncullah redha dengan pemberian Allah. Ujung-ujungnya ke situ. Dan puncaknya adalah memahami hadis Nabi SAW, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, kata Rasul. Orang kalau sudah mengingat kematian, walaupun dia susah hidupnya, yang penting ketika bangun di pagi hari aman keluarganya, gak ada yang menyakiti, sehat badannya, gak ada penyakit yang menimpanya, adalah makanan yang dimakan untuk hari itu seolah-olah sudah menggenggam dunia dengan segala isinya. Karena manusia itu di dunia cari apa kalau gak tiga perkara ini kan? Pertama, aman. Orang itu pengen aman, suami pengen aman dari istri, istri pengen aman dari suami, orang tua pengen aman dari anak, anak pengen aman dari orang tua, orang pengen aman dari tetangga, tetangga pun pengen aman dari kita. Nggak ada ketakutan, nggak ada yang ngancam, nggak ada yang membuat takut, nggak ada takut disakiti, dihasadi. Orang kan pengen aman hidup itu. Sebab kalau aman itu tenang hati, itu yang dicari orang. Sampai-sampai orang itu sampai pindah perumahan itu gara-gara diganggu tetangganya karena nggak aman kan, terpaksa pindah rumah dia. Yang kedua, sehat badannya. Apalagi kalau sudah faktor UU tuh, yang sudah 40-50, itu kalau bangun gak ada yang sakit udah senang sekali itu. Tapi kalau bangun pinggang sakit, kaki asam urat, itu stres tuh. Ya, kolesterol naik, stres orang itu. Ya. Kemudian juga ada yang dimakan, nggak pusing, yang dimakan sudah ada, yang diminum ada. Apa yang dicari orang itu kan cuma tiga perkara. Sebab satu lolos dari tiga perkara ini nggak aman hidup itu. Contoh mamanya, badan sehat, ya kan? Tapi ndak aman. Istri disakiti suami, suami disakiti istri, nggak kerasan hidup itu. Walaupun sehat badannya. Ataupun mungkin oke lah dia harmonis rumah tangganya, anak-anaknya baik-baik, tetangganya oke-oke. Setruk pula lah dia, stres juga. Ya. Oke lah sehat badannya, aman semuanya, tak ada yang dimakan pula dia, stres juga hidup itu. Nah kalau tiga-tiganya sudah ada, tenang hidup di dunia. Itulah yang dikatakan menggenggam dunia, itulah karena tiga perkara ini yang dicari manusia. Makanya kemudian kalau orang ingat mati itu, perkara besar menjadi kecil, perkara kecil menjadi besar. Karena berujung dari mengingat kematian berakhir dengan redha, dengan pemberian. Awalnya ingat mati, ujungnya apa? Redha dengan pemberian. Kita akan mati juga, ngapain juga sibuk-sibuk. Tenang jadinya hati.
Itulah tujuan ziarah kubur itu. Makanya ini bapak-bapak ini kalau sudah kasih mak-maknya ajak shopping, belokkan aja ke Tamiang tuh. Ya, ajak yuk kita ke Top Cepe Batu Aji, tapi ngarahnya ke kuburan Tamiang. Ini bu, Top Cepenya ada di sini. Gitu. Mau mati atau mau hidup kan itu. Supaya lembutlah hati itu. Jangan asih dunia terus. Jadi ziarah kubur itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita yang berziarah, bukan untuk orang mati. Orang mati itu bermanfaat kalau kita berdoa. Doanya itu yang manfaat. Itulah yang membuat penghuni kubur senang dengan kedatangan kita maksudnya. Ini satu pendapat ya. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang saya baca dalam fatwanya, dia tawakuf dalam masalah ini. Apakah kemudian kalau kita ziarah kubur, penduduk kubur itu senang atau tidak senang? Kita tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak. Kan ini perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, tawakuf. Tapi yang jelas bahwa okelah kita tidak mengatakan dia senang ataupun tidak senang. Tapi yang namanya doa bagi para penziarah kubur untuk para penghuni kubur itu, itulah yang disepakati para ulama sampainya pahala kepada orang yang meninggal. Kan amalan-amalan nanti saya jelaskan. Amalan-amalan itu kan banyak tuh yang bermanfaat kepada untuk orang yang sudah meninggal itu. Tetapi dari seluruh amalan itu yang ada 8 tuh ataupun 10 amalan itu, yang disepakati cuma 2. Maksudnya tidak ada khilaf ulama. Kalau kita lakukan pasti sampai kepada orang yang meninggal. Apa itu? Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Cuma 2 ini. Ini sepakat. Tidak ada khilaf ulama. Adapun menghajikan orang yang sudah meninggal, korban untuk orang meninggal, baca Quran untuk orang meninggal, ini masih khilaf. Ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, wallahu a'lam. Tapi yang disepakati jelas-jelas dalilnya berdasarkan nas gitu ya. Doa pasti sampai. Yang kedua sedekah pasti sampai. Kenapa? Karena ada hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah. Lihat sedekah yang mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u, anak yang soleh yang mendoakan. Maka sedekah dan doa itu sepakat sampai. Jadi kalau kita ingin ngirim pahala kepada orang yang meninggal, yang jelas-jelas ini berdoa, tidak mesti di kuburan. Doa itu di mana saja akan sampai. Dan jangan diyakini doa di kuburan lebih sampai dibandingkan doa di masjid. Tidak ada keyakinan seperti ini. Justru di masjid ya lebih afdol kalau berdoa kan. Udah rumah Allah, tempatnya bersih gitu ya. Tapi ziarah kubur itu berdoa di situ ada nilai plusnya. Mengingat kematian, melembutkan hati, mengingat akhirat. Makanya di antara salam kepada penduduk kuburan itu salah satu lafadznya wa inna bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian. Kami juga akan sampai seperti kalian. Jadi terjadi silang pendapat di sini ya. Apakah penduduk kuburan itu senang ataukah tidak senang? Ada yang mengatakan senang seperti fatwanya Syekh Shalih Fauzan, ada yang mengatakan tawakuf seperti Syekh bin Baz gitu ya. Ya, kalau ulama dulu yang mengatakan seperti Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ruhiyah senang. Dan juga gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan senang. Mereka senang dengan kedatangan kita. Kemudian kita, karena mereka menanti doa kita, bukan senang ingin lihat wajah kita. Percuma juga kalau kita datang nggak mendoakan, ngapain juga kan begitu. Yang mereka minta itu adalah doa-doa kita kepada mereka. Doa seperti apa? Ya 3 tadi doanya yang didoakan itu. Mintakan ampunan, mintakan ketetapan, mintakan rahmat. Itu 3 doa, habis sudah selesai itu. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa panjang, intinya cuma 3. Minta ampun, minta rahmat, minta ketetapan. Ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga, apakah kalau seandainya seseorang yang
berziarah kubur. Tadi apakah kemudian orang itu merindukan? Nah, sekarang pembahasan selanjutnya, apakah kalau kita ini datang ke kuburan kemudian kita berbicara sesuatu dengan orang yang dikubur itu, mereka mendengar pembicaraan kita ataukah tidak? Ini juga menjadi polemik para ulama. Apakah si mayat itu mendengar orang yang hidup ataukah tidak mendengar orang yang hidup? Taib. Pertama, bahwa sebagian ulama mengatakan mereka mendengar. Seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan mendengar dalam kitab Ruh. Alasannya satu, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Innahu la yasma'u safqa ni'alihim idan saraf. Jadi orang-orang yang dikubur itu mendengar suara langkah terompah kita itu, suara sandal kita itu mereka dengar. Sampai kemudian sayup-sayup kita keluar dari kuburan baru hilang, baru mereka tidak mendengar lagi. Jadi ada nas bahwa mereka mendengar suara terompah. Berarti kan mendengar mereka. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika terjadi perang Badar, banyak tokoh-tokoh musyrik itu dibantai oleh kaum muslimin, seperti Abu Jahal atau Amr ibn Hisham, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Syaibah, kemudian Al-Walid. Banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang meninggal di perang Badar. Lah ketika kemudian bangkai-bangkai tokoh-tokoh musyrik ini akhirnya diletakkan di sebuah lubang, sebuah sumur, dilempar ke dalam lubang. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendekati lubang Badar itu, yang di situ bangkai-bangkainya orang-orang tokoh-tokoh musyrik sekelas Abu Jahal, Umayyah dan CS dan yang lainnya itu. Tiba-tiba Nabi SAW ngomong pula di sumur itu. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, disebutkan satu-satu tuh, ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf. Kemudian kata Nabi SAW, telahkah sampai kepada kalian janji Allah kepada kalian? Sungguh janji Allah yang Allah janjikan kepadaku sudah sampai kepadaku, kata. Umar bin Khattab heran, ngapain Nabi SAW ngomong di depan lubangnya bangkai-bangkai orang-orang musyrik jahiliyah itu, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik itu. Kok Nabi kok ngomong di situ? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasul, innahum jusas, mereka bangkai-bangkai, kenapa kau ajak ngomong, katanya. Apa kata Nabi SAW? Di hadapan Umar bin Khattab, walladhi nafsi biyadi, ma anta bi asma lima aqulu minhum, walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Hei Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada aku tentang mereka. Aku ngomong itu mereka dengar, tapi mereka tak bisa jawab, katanya. Artinya kan mereka dengar di sini, karena Rasul ngajak ngobrol di situ. Ya, makanya Umar mengatakan, kok bangkai kau diajak bicara, katanya. Maka Rasul, tidak, kau tidak lebih dengar daripada aku, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak lebih mendengar daripada aku, kata Rasul. Tapi mereka tidak sanggup jawab saja. Kemudian juga dalil yang ketiga, kita disuruh mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, Qulu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikum mulahikun. Ucapkan kalau kalian masuk kuburan, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Mengucapkan salam berarti harus dijawab tuh. Berarti kalau kita mengucapkan salam berarti mereka mendengar salam kita. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar. Tapi bagi kelompok yang mengatakan tidak, mereka tidak dengar, mereka berdalil dengan surah Fatir ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Hei Muhammad, engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang di kuburan itu. Ini Quran mengatakan engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang di kuburan, surah Fatir 22 itu. Dan Allah juga mengatakan,
innaka la tusmi'ul maut, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Ini dua nas Quran ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur tidak mendengar apa yang ada di atas kubur karena mereka sedang sibuk. Orang yang dikubur loh sedang sibuk. Kalau mereka orang kafir sibuk diazab, mana bisa dia ngerekan kita yang ada di kubur? Dia sedang diazab. Ya. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia sedang bersenang-senang dengan nikmatnya. Lebih nikmat di kuburan daripada senikmat-nikmatnya orang nikmat di dunia. Ngapain pula direkan orang di atas kuburan? Artinya di sini ada kelompok yang mengatakan mendengar, ada kelompok yang mengatakan tidak mendengar. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan mendengar, kita tidak bisa mengatakan tidak mendengar, tetapi yang jelas bahwa kita tetapkan yang berdasarkan nas saja. Mereka mendengar tetapi yang berdasarkan dalil. Maksudnya begini, yang berdasarkan dalil itu. Contoh seperti tadi, mereka mendengar suara sandal. Ini konteksnya apa? Konteks hadis bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara sandal, ini bicara soal ketika kita mengantarkan jenazah. Apabila kita mendengar kata jenazah, kemudian jenazah itu dikubur, kemudian kita pulang, mereka masih mendengar suara sandal kita. Apakah setelah kemudian kita pulang kemudian ziarah kubur dengar lagi suara sandal? Ya enggak juga kan begitu. Artinya konteksnya hanya ketika menguburkan saja mereka dengar. Apakah mereka mendengar seterusnya? Itu Allahu a'lam. Ya. Ataupun ketika kita mengantarkan jenazah dari rumah menuju kuburan. Kalau dia orang yang beriman, maka dia mengatakan kepada orang pengantar-pengantar itu, mengatakan apa? Segerakan aku, qaddimuni. Nah, kan? Karena dia mendengar suara orang yang mengantarkan dia ke kuburan kan. Tapi kalau dia orang jahat, dia mengatakan, wailakum aina tadhhabun. Celaka, kau mau pergi kemana aku ini katanya. Mau dibawa kemana aku ini katanya. Dia mendengar. Ya. Nah, itulah yang dinaskan. Jadi maksudnya di sini, apakah mereka mendengar seterusnya ataukah mendengar sesuai dengan nas? Menurut Syekh Utsman Khamis yang saya dengar di YouTube, bahwa kalau melihat dalil ya mereka mendengar secara nas saja, tidak seterusnya mendengar. Ya, walaupun kita tidak menafikan ada yang berpendapat mendengar terus. Kalau kita datang dan kita bicara mereka tahu. Ada yang mengatakan sama sekali tidak mendengar. Intinya ini menjadi ranah khilaf ulama. Ya, tapi yang selamat adalah kita tidak mengatakan mendengar, ya kita juga tidak mengatakan tidak mendengar. Kita ikut dalil saja. Wallahu a'lam. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, apakah orang yang tidur kemudian bangun cerita dia, saya tadi mimpi ketemu ibu saya. Kan ada yang gitu tuh ya. Ketemu ayah saya, ngajak ke pasar beli soto namanya kan. Tapi dalam mimpi. Mungkin gak ruh kita yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal itu? Mungkin gak gitu pertanyaannya di sini? Maka dijelaskan oleh para ulama, lam yathbut fi hadza syai'un. Ini saya menukilkan perkataan Syekh bin Baz ya. Memang tidak ada dalil sama sekali tentang hal ini, bahwa ruh orang yang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Syekh bin Baz, innama dzakara ba'du ahli ilmi annal arwaha fin naumi qad taltaqiya bi arwahil amwat. Tapi kata Syekh bin Baz secara dalil memang tidak ada. Saya belum mendapatkannya kata beliau. Tetapi ternukilkan dari kalangan ahli ilmi, maksudnya kalangan ulama, bahwa ruh-ruhnya orang yang tidur itu bisa berjumpa dengan ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal. Wa hadza qad yaqa'u fi ba'dil ahyan, dan ini kata beliau terkadang bisa terjadi pada tempo-tempo tertentu. Ma yadullu alaihi, apa yang menunjukkan kepada peristiwa itu. Fa inna ruha indallah, karena ruh itu di sisi Allah. Faruhul mu'min fil jannati wa ruhul kafir tu'adzab, karena ruhnya orang mukmin di sorga dan ruhnya orang kafir sedang diazab. Lakin qad
arsala hadhihi ruh ilal badan lis-salami ala man yusallim alal kubur. Tetapi ruh ini terkadang dimasukkan lagi ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam orang yang sedang berziarah kubur. Jadi kan ruhnya seorang mukmin kan di surga tuh. Tapi kalau ada orang yang ziarah kubur kemudian mengucapkan salam, ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam kemudian balik lagi ke surga, gitu maksudnya. Ada yang seperti itu dalil penetapannya. Tapi kalau dalil apakah ruh orang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh orang yang mati, secara dalil tidak diketemukan. Tetapi ijtihad para ulama, ya, ada yang mengatakan bisa saja. Buktinya banyak cerita yang seperti itu. Banyak bercerita orang-orang yang ketemu dengan ibunya, ketemu dalam mimpi, ketemu dengan bapaknya di dalam mimpi kan. Kadang-kadang ada yang bercerita seperti itu. Sehingga secara kenyataan dalil tidak ada. Itu maksudnya, ya. Makanya beliau mengatakan lakin laisa fil ahadits as-sahihati fi ma na'lam ma yadullu ala anna hadhil arwah tatalaqa. Tetapi tidak ada hadis-hadis yang sahih sepengetahuan kami, kata beliau, yang menunjukkan bahwa ada ruh bisa berjumpa, maksudnya ruh orang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang meninggal. Wallahu alam, ya. Tapi kalau kita melihat pendapat Imam Ibnul Qayyim yang disebutkan dalam kitab Ruh, dzakara syai'an katsiran fi hadzal ma'na. Beliau menyebutkan panjang lebar tentang masalah seperti ini, dan beliau di antara ulama yang berijtihad memungkinkan ruhnya orang yang tidur berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Yang ini kalau sesama ruh, yang satu di dunia, satu di kubur. Sekarang yang sama-sama di kubur. Orang tua kita meninggal, kemudian kita meninggal. Apakah ruh kita akan berjumpa, saling berziarahi satu dengan yang lainnya? Ada sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza hudiral mu'minu atatkum fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillahi wa raihani wa rabbin ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta innahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi babas sama fayaqulun ma atyaba hadhihi rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yakdamu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi gham. Apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Mereka berkata, keluarkan ruh dengan redha dan diridhai Allah menuju rahmat Allah. Baunya harum dan Rabb yang tidak pernah murka. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya, maksudnya para malaikat, untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawa hingga pintu langit. Penduduk langit berkata, alangkah harumnya bau yang kalian bawa ini dari bumi, ini ruhnya siapa? Lalu mereka datang dengannya menemui ruh kaum mukminin. Mulai di sini saya gini. Kemudian ruh ini yang baru datang menemui ruhnya kaum mukmin yang sudah meninggal sebelumnya. Mereka kemudian bergembira. Jadi ruh-ruh yang sudah meninggal sebelumnya, mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Kemudian salah seorang ruh yang sudah lama meninggal, mereka pun berjumpa. Seolah-olah mereka lama tidak berjumpa, kemudian berjumpa dan mereka merasa senang. Lalu mereka bertanya kepada ruh yang baru datang ini, apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang masih hidup itu? Maka ruh-ruh yang lainnya berkata, jangan ganggu dulu, biarkanlah ia, karena dahulu
ia terlena dengan kehidupan dunia, dan begitu seterusnya. Artinya di sini mereka saling berjumpa kan? Ya, dalam hadis ini mereka saling berjumpa. Hadis ini memang dikeluarkan Imam Nasai dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga yang mensahihkan hadis ini mengatakan bahwa ruh itu saling berjumpa di kuburan. Tapi ada juga yang melemahkan hadis ini masalahnya. Sehingga mereka mengatakan tidak saling jumpa. Soal jumpa atau tidak saling jumpa ini perkara gaib lah kan gitu ya. Yang jelas bahwa ruh-ruhnya orang yang beriman yang sudah biasa. Kalaupun mereka berjumpa itu bagian daripada nikmat kubur kan itu. Tapi ini hanya berlaku kepada ruhnya orang yang beriman. Bagi yang berpendapat bahwa ruh itu akan berjumpa dengan ruh yang lain, maksudnya ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang kafir sedang diazab, macam mana dia akan jumpa? Dia aja nggak bisa keluar dari azab. Mereka sedang diazab dengan azab kubur, mereka sedang di neraka. Macam mana mau jumpa kan gitu ya? Dengan keluarganya. Maksudnya di sini yang kalaupun kita berpendapat bahwa mereka saling menziarahi seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ruh, maksudnya adalah ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang yang beriman. Ya, seperti umpamanya bayi yang meninggal. Kemudian orang tuanya menziarahi kuburannya. Ya. Terkadang kan ada orang tua itu kepikiran kan, ketika anaknya meninggal itu kan udah kepikiran macam-macam tuh. Apalagi kalau hujan, cemana anak saya kehujanan katanya. Kalau pas panas, cemana anak saya kepanasan. Macam-macam tuh. Ada orang tua itu apalagi kalau gelap-gelap, cemana anak saya nggak ada listrik pula di kuburan. Gitu. Makanya kadang-kadang ada orang berpikir naruh lilin pula di atas kuburan anaknya itu kan. Percuma saja ngapain naruh lilin itu. Saya pernah lihat ada lilin, lebih parah pula kasih payung pula di situ itu. Dan itu rata-rata di kuburan anak-anak tuh. Ada lilin, ada payung. Ya mungkin karena orang tua kepikiran, cemana kalau malam gelap taruh lilin, cemana kalau kehujanan kasih payung supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nggak ada guna. Ya. Lilin dan payung lo nggak ada guna di kuburan itu. Nggak ada hubung kait dengan alam kubur, dengan alam dunia ini. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan bayi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu langsung dimasukkan ke sorga kan gitu. Karena di antara kelompok-kelompok yang akan terhindar dari fitnah kubur, maksudnya tidak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu salah satunya bayi-bayi yang meninggal itu. Mereka tidak akan ditanya. Walaupun jumhur ulama mengatakan mereka ditanya, tapi pendapat yang kuat wallahu alam mereka tidak ditanya. Karena ada beberapa orang yang tidak akan terkena fitnah kubur. Salah satunya para nabi. Para nabi tidak akan ditanya. Objek pertanyaannya siapa nabimu? Masa nabimu ditanya lagi? Siapa nabimu? Ya saya kan. Kan gak mungkin juga kan itu ya. Nabi tidak mungkin ditanya karena dia objek pertanyaan. Para siddiqin tidak mungkin ditanya. Para syuhada tidak akan ditanya. Ya, kemudian orang-orang yang ribat, orang-orang yang berada di perbatasan kayak orang Palestina itu kan diribat tuh namanya. Mereka tidak akan ditanya kalau meninggal. Termasuk juga bayi-bayi yang meninggal, termasuk orang gila tidak akan ditanya tuh. Jadi kalau umpamanya orang tua sedih akan kematian anaknya, dia bodoh. Harusnya dia memikirkan dirinya sendiri karena si bayinya sudah selamat masuk surga kan itu. Apakah kalau dia mati dia masuk surga kayak anaknya? Harusnya dipikirkan jangan bayinya, dia yang dipikirkan harusnya, gitu maksudnya. Kalau bayi yang meninggal itu udah jelas-jelas dia masuk surga. Bahkan dia akan jadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya beriman, maka bayi itu akan menunggu di pintu surga. Dan dia mengatakan di hadapan Allah ketika Allah mengatakan masuk kau ke dalam surga. Kata bayi ini enggak, saya tidak akan masuk surga sampai saya mau orang tua saya tarik bajunya masuk juga ke surga. Dan itu hadisnya. Artinya kalau orang tua ini dia bisa bersabar, kemudian juga ihtisab, dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka akan dibangunkan satu istana di surga dan Allah beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Kalau bisa melakukan 3 perkara saat kematian buah hatinya: sabar, mengharap pahala, dan dia bisa bersyukur. Ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati, alhamdulillah ala kulli hal. Ini 3 ucapan. Kalau dia bisa mengucapkan 3 ucapan ini, maka Allah bangunkan satu istana Baitul Hamdi di surga. Ya, saya ulang, kalau umpamanya ada orang tua meninggal bayinya, pertama ucapan apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini tanda kesabaran.
Tanda orang sabar dia bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua ihtisab, mengharap pahala, berdoa kepada Allah, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah. Yang ketiga bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dan puja bagi Allah. Pertama, doa kaum muslimin bagi si mayat berdasarkan surah Al-Hasyr, alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini yang pertama, doa, dan ini pasti sampai. Kemudian yang kedua, sedekah. Tadi sudah saya ini yang sepakati, bersedekah. Kemudian yang ketiga, melunasi hutang si mayat. Ini bermanfaat. Karena di zaman Rasul pernah dimintai menyolatkan orang yang punya hutang, Rasul tak mau. Si mayat itu sudah dimandikan, sudah dikafankan, dan tinggal disolatkan. Setelah tinggal disolatkan, seorang sahabat kemudian menyampaikan kepada Rasul, semua sudah siap, silahkan anda solatkan. Apa kata Rasul? Hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Iya, 2 dirham. Dia punya hutang 2 dirham. Kata Rasul, solatkan oleh kalian, saya tidak akan menyolatkannya. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, min 2 dirham, aku yang bayar, solatkan dia. Kata Rasul, yakin kau bayar? Iya, saya bayar. Akhirnya Rasul menyolatkan. Besoknya ditanya lagi, Abu Qatadah, udah bayar enggak 2 dirham tuh? Rasul, baru kemarin dia mati. Tunggulah katanya. Hari ketiga ketemu lagi, Abu Qatadah, sudah aku bayar 2 dirham itu. Sudah wahai Rasul. Apa kata Rasul? Al-an barudat kubru. Sekarang kuburannya sudah dingin. Kemarin panas tuh katanya. Ya. Jadi utang tuh bau panas tuh di kuburan. Sekarang sudah dingin kuburannya kata Nabi. Ya. Ini yang ketiga, melunasi utang. Kemudian yang keempat, mengqadha puasa. Kalau si mayat ini punya nazar berpuasa, belum sampai, maka walinya mengqadha puasa kita. Karena ada hadis mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama'an waliyu. Siapa yang mati dalam kondisi dia sedang melaksanakan puasa wajib, maka yang mempuasakanlah walinya. Pamannya dia punya anak 4 atau 5, dibagi-bagi sajalah. Pamannya ayahnya bernazar berpuasa sebulan, baru meninggal, nazarnya belum dilakukan. Ya sudah, sebulan itu bagi 4 saja, berarti seminggu kan, anak 4 tuh bagi 4, jadi ya selesai itulah ya. Nah, kemudian juga yang kelima, di antara yang bekas-bekas amal soleh. Bekas-bekas amal soleh, maksudnya bekas-bekas amal soleh itu mengajarkan ilmu kepada orang. Pamannya ibu ngajari anak surah Al-Fatihah, ya kan? Akhirnya anak itu bisa dia baca Fatihah karena ibu yang ngajari. Ketika ibu meninggal, anak ini baca Fatihah terus pada setiap sholatnya. Berarti ketika anak ini membaca surah Al-Fatihah, itulah sampai, itu bekas-bekas kebaikan dia tuh. Makanya kalau bisa, ini orang tua ini saya anjurkan, ibadah-ibadah wajib dan yang sering dilakukan itu kalau bisa jangan orang lain ngajari. Yang umpamanya sholat, kalau bisa kita yang ngajari anak tuh. Ngaji, kalau bisa kita yang ngajari. Ya, jangan orang lain suruh ngajari, nanti pahalanya dikasih orang lain jadinya kan. Dia sholat terus karena orang itu yang ngajari, dia dapat pahala. Jadi yang wajib-wajib itu kalau bisa orang tua lah yang ngajari itu. Terutama ngaji lah, minimal surat Al-Fatihah gitu, yang memang itu dibaca setiap sholat kan, supaya ngalir terus tuh. Ya, coba bayangkan pahala guru itu, guru TK umpamanya kan, itu dia dapat
santri 20 semua yang ngajari Fatihah, guru TK, banyak dia pahalanya, udah mati tuh. Kalau seandainya kemudian anak didiknya besar jadi guru, punya murid jadi guru, itu namanya multi level pahala tuh. Sampai itu namanya baqiyatus salihah, namanya bekas-bekas amal soleh itu akan sampai kepada si mayat. Artinya di dalam hadis itu au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, itu namanya ya, itu baqiyas salihah itu. Kemudian juga yang bermanfaat adalah menghajikan. Dan ada riwayat seorang anak ingin menghajikan orang tuanya, kata Rasul, hajikan saja. Ya, artinya sampai orang yang menghajikan kepada orang yang meninggal. Adapun tentang qiraatul Quran, bacaan Quran ini menjadi khilaf panjang ulama nih. Apa kalau kita baca Fatihah, baca Al-Baqarah, baca apa kepada orang tua itu sampai atau tidak? Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau yang dimaksud yang saya dengar dari beberapa ulama itu bukan menghadiahkan bacaan, bukan, tetapi menghadiahkan pahala setelah kita membaca. Kita baca dulu Qurannya. Setelah kemudian selesai baca Quran, kita mengatakan, ya Allah, kalau tadi bacaan Quran itu Engkau kasih aku pahala, aku kirimlah pahala ini kepada orang yang kucintai, orang tua saya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan bacaan Quran. Ya, bukan dengan bacaannya, karena belum tentu dapat pahala kan masalahnya. Apalagi orang-orang yang manggil orang pamannya nih, baca Quran di rumah untuk orang mati. Pertanyaannya, apakah orang yang Anda panggil membaca Quran itu dia dapat pahala atau tidak? Bisa saja nggak dapat pahala, karena tujuan orang yang dipanggil itu jangan-jangan hanya ingin dapat duit saja kan? Saya disuruh ke sana untuk baca Quran, pikiran dia saya digaji di situ. Orang baca Quran digaji nggak dapat pahala, kalau nggak dapat pahala apa yang mau disampaikan? Makanya kemudian kalaupun harus mengirim bacaan Quran itu maksudnya bertawasul dengan bacaan Quran, dengan amalan baik tadi setelah baca Quran. Ya Allah, kalau seandainya ini ada pahalanya, aku kirimkanlah kan itu. Seperti ada seorang ulama namanya Rabi' bin Khaitham. Rabi' bin Khaitham itu kalau dari rumah ke masjid itu pandangannya selalu melihat ke bawah. Kalau ada paku, ada beling, ada jarum, ada lidi, ada pokoknya kalau ganggu-ganggu orang lah itu, maka dia ambil pakunya, dia ambil belingnya, kemudian disisihkan ke pinggir jalan. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau dengan membuang hal-hal yang membahayakan orang berjalan ini ada pahalanya, maka aku kirim kepada orang tuaku. Itu namanya tawasul dengan amal soleh itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Pulang dari sini tengok jalan terus, nampak ada paku, turun. Nah, ini kalau bisa mengganggu orang ini bahaya, ini kena paku nih. Ya Allah, kalau ada pahalanya saya kirim kepada orang tua. Jalan lagi nampak ada polisi tidur, wah ini bahaya ini. Langsung ambil cangkul. Kan itu. Besoknya lebih tinggi lagi polisi tidur. Intinya bahwa boleh seseorang begitu, tapi kalau yang mengirimkan bacaan, nah itulah yang jadi khilaf ulama, apakah sampai atau tidak ya. Wallahu alam, ini pembahasan panjang masalah ini. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia, kita ingin berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Kadang-kadang anak ini baru menyesal ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih hidup tuh kadang-kadang nggak kepikir berbuat baik. Ya, tapi kalau sudah meninggal barulah kebayang kebaikan orang tua, baru terpikir ingin berbuat baik. Kan salah, harusnya ketika dia hidup kita berbuat baik. Sudah meninggal baru nyesel dia. Tetapi karena orang tua itu adalah sosok yang mulia bagi anak itu, tetap Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang tidak sempat berbuat baik ketika masa hidupnya, ada caranya berbuat baik setelah kematiannya. Seperti apa? Satu, istighfar, lakukan. Minta kepada Allah agar orang tua kita diampuni. Dalam setiap sholat kita minta ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni. Yang kedua, berdoa kebaikan. Seperti tadi, doa supaya diampuni dosanya, dirahmati, ditetapkan jawabannya. Kemudian juga kalau dia punya hutang, selesaikan hutang orang tuanya. Masalah hutang piutang begini ya. Kalau orang tua kita punya hutang, apakah hutang orang tua setelah meninggal itu menjadi kewajiban bagi anak? Ini khilaf ulama.
Kalau orang tua itu meninggalkan harta ya, orang tua itu meninggalkan harta banyak, maka wajib anak membayarkan dari harta dia. Wajib, nggak boleh tidak. Tapi kalau orang tua meninggalkan hutang dan dia tidak meninggalkan harta, maka tidak wajib bagi anak membayarkan hutang, kecuali hanya bab tabarruk, hanya ingin berbuat baik. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang tua kita ini meninggal bawa harta banyak, berarti wajib hutangnya dibayarkan dari mana? Dari harta dia, harta warisnya. Sebelum kita ambil hak warisan kita, bayarkan dulu hutangnya. Tapi kalau orang tua kita miskin, hutangnya banyak, apakah kewajiban anak yang dia kaya karena hasil dia bukan karena warisan orang tuanya wajib membayarkan? Tidak wajib. Ingat, tidak wajib. Tetapi membayarkan itu masuknya bab tabarru. Bab tabarru itu artinya dalam bentuk berbuat baik kepada orang tua. Karena saya di dunia kurang berbuat baik kepada orang tua saya. Sekarang orang tua saya sudah meninggalkan hutang, dah apa-apa pakai uang saya. Tapi kalaupun tidak dibayar dari harta kita tidak ada masalah, karena bukan kewajiban. Karena kewajiban itu diambil dari harta waris. Ya, ini harus dipahami. Kemudian juga yang keempat, qada'un nadhar. Kalau memang orang tua punya nadhar, laksanakan. Itu birrul walidain namanya. Atau qada'ul kafarah kalau orang tua kita punya kafarah. Termasuk juga bersilaturahim dengan orang-orang yang baik dengan orang tua kita. Orang tua kita punya teman di mana? Dia baik dengan temannya. Ketika orang tua meninggal, baikilah teman orang tua kita semasa hidup. Ya. Maksudnya sambung silaturahim dengan dia. Nah, termasuk kalau orang tua kita suka ngasih-ngasih ya sama temennya, nah, kita kebiasaan orang tua yang baik kita lakukan juga ngasih-ngasih. Ya. Supaya kebaikan orang tua tidak hilang, kita teruskan. Nah, itu bentuk birrul walidain juga. Ya, menghormati teman orang tua gitu maksudnya. Termasuk juga berbuat baik kepada orang tua adalah ingat kebaikannya. Oh betul juga kata orang tua, kenapa dulu orang tua saya keras dengan saya, rupanya ini. Nah, ingat dia akhirnya kan dengan kebaikan orang tua. Nah, dengan itu akhirnya hilanglah dendam-dendam anak kepada orang tua. Kalau ingat kebaikannya, hilang tuh dendam itu. Ya, karena ada anak yang nggak tahu itu, sampai mati orang tuanya masih dendam, nggak mau ziarah kubur tuh. Ya, mau apa sih ziarah kubur? Waktu hidup aja malas ya nengok muka dia. Nah itu anak durhaka itu. Ya, jadi ini diantara pembahasan yang bisa kita bahas. Ya, wallahu alam.